Sekarang jam 6 pagi. Bangun tidur, kami ditemani di samping-samping ini dengan monyet-monyet bekantan yang berhidung panjang. Itu di sana ada satu, di ujung sana ya ada pohon goyang-goyang ada satu. Ini lagi dirapikan kasur sama Bapak Kapten. Di belakang sini ternyata malam tadi ada 3 perahu yang menemani kami di sekitar perahu ini. Nah, malam tadi tuh di sini ada burung hantu. Nah, ini suasana paginya seperti ini. Di depan ada juga 3 perahu yang stay beristirahat. Jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, kapal kami tiba di Pondok Tangguy untuk kembali melihat orangutan feedingnya nanti pada pukul 9. Ke Pondok Tangguy kita akan ke dalam, ke titian. Kira-kira jalan kaki berapa meter? Meternya ini berapa meter, Pak? 1000? Nggak sampai ya? Sampai 1000 meter. Sampai. Perkiraan 1 kilometer kita akan trekking di titian ini, di gerbang, setelah di gerbang Pondok Tangguy itu. Di sini agak sempit ya, jadi kapal kalau mau masuk ke Pondok Tangguy juga penumpang harus titian di kapal yang lain. Dan perlu diketahui, ternyata tamu yang dari Indonesia pada trip kali ini cuma kami. Dan kata tour guide-nya perbandingan itu bahkan sampai 1:1000 kalau yang mau ambil paket 3 hari. Karena kebanyakannya kalau WNI, warga negara Indonesia, ambil paketnya itu cuma yang 1 hari trip. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Sedangkan kami sekeluarga tripnya ambil yang 3 hari 2 malam. Dan ini kebanyakan hari ini tripnya dari Spanyol dan juga Eropa Timur ya. Ini kami baru tiba di shelter pertama menuju ke Pondok Tangguy. Ini ada toilet sini, jadi kalau mau ke toilet dulu karena infonya di sana tidak ada toilet. Di tengah perjalanan jalur trekking kami menuju Pondok Tangguy, nah ini kami menemukan kayu gaharu yang dikupas kulitnya ini. Nah ini di tengah perjalanan nih kami nih lihat ini bang, ini bagus bang, besar bang, kantong semar nih. Air ini biasanya memancing
serangga masuk, dia tutup tuh biasanya kan. Nah, tapi ini beda jenis, jadi nggak menutup, yang cuma membuka aja. Tapi serangga juga mati ya? Mati juga. Karena sifatnya kan asam kan di dalam kan? Iya benar. Ini wis lihat wis. Ada kita menemukan salah satu jamur yang di malam hari biasanya ada sinar cahaya atau glowing saja. Ini kami sebutnya glowing mushroom. Kalau di malam hari pas kita trekking, warnanya berubah menjadi hijau. Seperti itu. Artisnya sudah datang. Di atas kita anak. Tangguh ini adalah tempat pelepas liaran orangutan, dan tempat ini lokasi terakhir dari dua lokasi yang lain. Awalnya itu Camp Liki 1971, terus yang kedua Tanjung Harapan itu 1984, yang terakhir di Pondok Tangguh ini 1990-an. Nah, kelebihan jalur trekking di Taman Nasional Tanjung Puting ini seperti ini. Bersih ya kawan-kawan ya. Jadi kalau di tempat kita jalur trekkingnya tuh banyak sampah. Kalau di sini jalur trekkingnya sangat bersih. Hampir sampah itu nol. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan perilaku tamu di sini, karena memang tamu yang mengunjungi di sini mayoritas juga dari warga negara asing. Dan itu harus kita perbaiki ya. Semoga jalur trekking di tempat kita bersih. Jadi bagus buat sarana olahraga, sarana edukasi anak-anak juga bagus, dan sarana pendidikan lainnya. Nah, ini di tengah jalur trekking di Pondok Tangguh kami menemukan semacam apa nih Mas? Pohon kenangan, Pak. Pohon kenangan ya. Jadi tulis nama kita, tanggal kita kesini, suatu ya, saat kita mau kesini lagi biar tahu ya. Ini contohnya nih. Nih. Ditanam oleh Mira dan Dario, Itali, 10 Juni. Ini lebih kepada donasi ya buat Taman Nasional. Dan kita juga sewaktu-waktu nanti kalau sudah lama tidak berkunjung ke sini, bisa lihat tanaman kita lagi. Nah, tanaman yang kita tanam sudah seperti apa. Jadi disebut juga namanya pohon kenangan. Nah, di tengah perjalanan, waktu kami pulang dari Pondok Tangguh melalui jalan yang berbeda, kita menemukan kayak semacam bekas kandang. Dan ini digunakan pada tahun 90-an, waktu awal pelepas liaran orangutan di Pondok Tangguh ini. Jadi orangutan itu kalau mau pelepas liaran tidak langsung dilepas liar begitu saja. Jadi dibikinkan kandang, biar dia adaptasi dulu dengan suasana hutan tempat dia tinggal. Nah, setelah dia sudah dirasa cukup untuk beradaptasi, kandangnya dibuka. Nah, sebagai sejarah, kandangnya tidak dipindah, dan ini dibiarkan begitu saja di sini sebagai sarana bahan edukasi juga dan informasi kepada para turis yang datang oleh para guide-guide yang mendampingi turis yang tiba di Pondok Tangguh itu. Seperti ini kandangnya. Sekarang kami bergerak meninggalkan Pondok Tangguh. Di belakang di sana itu perahu-perahu wisatawan juga yang masih stay di Pondok Tangguh. Kami sedikit duluan untuk menuju ke Camp Liki. Jarak dari sini ke Camp Liki itu kurang lebih 2,5 jam dengan kecepatan standar kapal wisata seperti ini. Kenapa kita duluan? Diharapkan nanti dengan kurangnya gelombang kapal yang lain, kita bisa melihat hewan-hewan seperti buaya
dan hewan-hewan air lainnya karena air masih tenang. Oke, kita jalan ya. Selamat siang. Sekarang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kapal kami dalam perjalanan menuju Camp Likey. Sisa perjalanan kurang lebih 2 jam lagi tiba di Camp Likey dengan kecepatan standar wisata seperti ini. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kru yang bertugas membantu perjalanan kami. Dimulai dari Pak Kapten. Ini Pak Kapten nih. Ya, Pak siapa namanya Pak? Pak Hendrik, Kapten namanya Pak Hendrik. Nih, terus dalam. Nih, kalau mau lihat kondisi di dalam nih. Nah, ini Pak tour guide kita. Nyantai dulu. Nih, Pak siapa nih? Nama siapa? Turan. Arda Turan. Nah, Di belakang, Pak. nah ini kayaknya lebih enak di bawah ya. Saya ini malam bisa tidur di sini nih. Room tour. Halo. Siapa namanya, Dek? Nih buat makan siang ya. Nah. Wah, daging. Dan ini bagian belakang. Di luar seperti ini. Ruangan kami seperti ini. Belakang kapal seperti ini. Dan kalau mau lihat kamar mandinya, shower, WC, toilet, duduk, air cuci. Udah selesai seperti itu. Di tengah-tengah perjalanan menuju Camp Likey, kita menemukan ini. Ini adalah pondok dari para nelayan yang mencari ikan di sini. Tapi yang mencari ikan di sini nelayannya harus spesifikasi khusus ya. Maksudnya orang lokal sini yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Karena apa? Karena wilayah di sini walaupun banyak ikannya, tapi bahayanya juga tinggi. Karena di sini adalah habitat asli dan markasnya para buaya. Ayo Pak. Nah ini pondok-pondok nelayan seperti ini. Dan mereka bisa lama di sini, bisa 1 minggu baru balik ke Kumai. Karena ini berada di kawasan wilayah Taman Nasional Tanjung Puting. Nah itu ada rumah mereka bikin perahu buat nelayan juga. Banyak nih. Kawan-kawan, semakin ke hulu, sungai yang kita lalui itu semakin kecil ya. Jadi kalau di daerah sini, kapal sudah tidak bisa papasan lagi.
Ini kita tiba di persimpangan ke Sungai Kemlike ya. Ini daerah Kemlike. Nah, kita masuk lagi. Kalau sana itu adalah daerah penambangan emas. Ini adalah pertigaan yang perbedaan air sungai. Yang di sana yang coklat. Nah, yang sini yang hitam. Nah, masuk sini hutan akan semakin lebat dan sungai akan semakin kecil. Dan tetap kapal di sini tidak bisa papasan. Maksudnya bergiliran melewati jalur ini. Kalau kita beruntung, di sini kita bisa menemukan buaya sapit. Oke, kita lanjut. Jalur seperti ini, panjangnya tadi ada pelang ya ke Kemlike. Masih kurang lebih 8 km. Ini saya berada di geladak kapal, bagian buritan ya. Video saya arahkan ke depan ya, ke depan kapal. Jadi kawan-kawan bisa melihat kondisi view yang ada di depan. Nah, ini kita tiba di camp Pondok Ambung. Pondok Ambung ini sepertinya camp untuk pengamatan kukang. Nah ini. Nah, di tengah perjalanan kita menemukan buaya sapit. Akhirnya ketemu buaya sapit. Ini dia. Ternyata kita zoom. Orang yang beruntung. 200.000, Be. Iya, 200.000. Ini dia. Nih. Nah, ini. Kami. Ini buaya sapit nih. Ada bejahnya lah di. Jadi kayak seperti kayu ya. Jadi kalau kita sekilas ada kelihatan. dia berkamuflase seperti kayu dan ranting. Ini. Nah, ini buayanya nih. Nah, tenggelam. Nah, sebelum kita tiba di Kemlike, ini mungkin kurang lebih 45 menit lagi. Dan tadi sudah kita lihat buaya. Ya, ternyata ibu tukang masak bilang bahwa makan siang sudah siap. Wah, ternyata menu makan siangnya ada sup iga, ada udang goreng, ada nila goreng, sambal, sama sayur. Ini, waduh, kita ucapkan terima kasih banyak nih kepada ibu yang tukang masak. Jadi kita tidak kelaparan di sini. Pukul 1 WIB kita tiba di Kemlike. Dan ternyata kapal kami adalah kapal yang urutan nomor 3 tiba di sini. Nah, seperti ini situasi dan kondisi dermaga Kemlike. Mendatangi feedingnya jam 2 kali infonya tadi. Dan kita akan trekking atau jalan kaki lebih jauh lagi dibandingkan dari Pondok Tangguh tadi. Dipegang tuh berjalan ya, Pak. Coba saja dipegang tangan-tangan. Enggak gatal kata. Bergerak-gerak dia kan. Oh, dia pemakan getah ya? Ya, pemakan kita. Apa namanya nih ya? Nah, itu saya belum tahu. Gatal kah? Ya, kayaknya Mana matanya? enggak ada. Ya kan pakai mata tutup kayaknya. Ini binatang pemakan getah katanya. Ada Iya. malah tertutup udah jalur trekking. Oh, ini sepedaan enak nih. Kalau depan ada rental sepeda kayaknya Nanti nggak alami lagi kalau nggak sepeda gunung kan? jadi bisnis lagi. Orang pada malas berjalan lagi. Sengaja kayaknya. Aslinya trek motor bisa juga. Kalau motor parah lagi. Jamur di kayu. Udah mati ya kayaknya. Tapi bentuknya unik nah. Kayak apartemen. Iya, kayak apartemen ya. Ayo, bro. Ini konten.
Setelah kurang lebih trekking 1 jam 15 menit lah, kita sudah sampai di feeding stationnya Camp Likey. Ini belum ya Pak? Orang utan ini belum datang ya? Tadi sudah ada yang datang, cuma stafnya yang memberi makan belum datang. Oh, stafnya yang beri makan belum datang. Nah, jadi seperti apa situasi dan kondisi Camp Likey? Ya seperti ini. Di depan itu wisatawan asing semua. Kami yang lokal di sini saja. Nah, tahan panas cuy. ngadem di sini ngadem. Kalau di sana orang-orangnya tahan panas. Ini uak-uak ya, uak-uak namanya. Warga pribumi di sub paling belakang. Nggak dapat tempat di balik layar. Ini kerjaan kami Pak, kipas-kipas dapat kipas. Sepertinya yang betina bekerja, yang jantannya ini di rumah ini. Ini gigit ya? Kayaknya enggak yang betina ini, Pak. Bisa dicoba. Dipegang aja. Enggak berani spekulasi kita. Ini adalah sejarah di Camp Likey. Pembangunannya di 1971 oleh Dr. Birut Galtikas dan Ron Bidamor. Nah, ini adalah mimpinya untuk belajar orangutan liar di Asia Selatan. Nah, pertama kalinya itu Dr. Louis Leakey sebagai mentor dari atau guru dari Jane Goodall and Dian Fossey. Sebenarnya Jane Goodall ini dia itu mempelajari tentang simpanse dan Dian Fossey ini gorila. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kebalik atau tapi salah satunya pokoknya ini simpanse dan gorila. Nah, untuk yang Dr. Birut Galtikasnya dia khusus orangutan saja. Gitu. Jadi kami sebutnya itu Three Angel. 3 bidadari yang peduli dengan primata. Primatanya adalah orangutan, simpanse dan gorila. Ini kita tiba di dermaga Camp Likey. Ini perahu kami nih. Kalau dari sana tadi saya hitung ya total perahu yang ke sini sampai ke sini itu jumlahnya ada 34 perahu. Perahu kami sudah pelan-pelan meninggalkan dermaga Camp Likey. Ini dermaganya ya. Ya, sore-sore kembali dari Camp Likey tadi kami disambut oleh kawanan bekantan. Wah, tuh ada yang besar tuh, ada yang besar tuh. Oh, ini besar banget. Oh, Oh, itu rajanya. oh. Berarti dia punya organisasi namanya Jalan Pak.
Ini kami kembali ke Pondok Tangguh untuk minta izin malam ini jam 6 mau trekking ke kantor sini. Kami coba mau trekking malam-malam nanti. Ini bang. Ini. Nah ini Aru ini untuk pengobatan. kami mau tanam bibit kenangan di sini nih, pohon kenangan. Ini aja. Ya, ini aru. Nah, itu apa? Pasti Buat obatan bagus. kayaknya aru nih. Kalau ini nyatuh. Tuh ini buahnya bisa dimakan. Nah, bang, Orang utan. abang nyatuh aja. Ini buahnya bisa dimakan orang utan. Kenapa gerong? Ini aja deh. Jadi berpahala. Ini aja deh. Kasih makan orang utan secara tidak langsung. Ya. Oh, gembur ya? Nih, tanam Darwis sama Anis mau tanam. Setelah ditanam baru ditulisi ya? Oh. Nah, ingatlah kita nanti beberapa tahun lagi ke sini balik. Kita lihat pohonnya sudah seperti apa nanti. Dibantu sama Om siapa Om? Om Ahmad. Om Ahmad. Jam 7 malam ya. Kami mengambil jalur trekking di Pondok Tangguh. Semoga kita ketemu hal-hal yang menarik nanti di trekking ini. Darwis ikut, 02 ikut nih. Ini kita sudah masuk hutan ya. Semua udah bawa penerang masing-masing. Ayo, 02, Nah, ini ada laba-laba nih. Wih, laba-laba. Mana, Be? Nih. Lah, oh. Oh, ini. Coba bang, digigitnya jadi pian jadi Spiderman. Hoax, Be. Udah, tinggalin laba-laba. Ya, sudah. Udah laba-laba. Ini kami menemukan. Ini jenis belalang lah, serangga ya. Stick insect nih, yang berbentuk. Ini jinak ini biasanya ya. Oke. Ini kami coba untuk memancing tarantula. Pian. Coba, kami masuk. Saya di sini. Apakah berhasil? Besar ya? Video. Darwis coba dipegang ya. Besar ya? Kalau mau jadi Spiderman tadi. Ini kami menemukan kantong semar. Semar. Banyak, guys. Gantung juga. Ini dia kasih perangkap serangga. Di dalam tuh asam. Iya, Be. Iya, kalau nggak percaya coba aja. Dilat Ini yang di darat Jadinya nih, di ditangkap bawah. ya. liquid ya kental. Ini kita menemukan burung. Burung apa namanya, Pak? Soalnya biasanya yang nggak tahu tuh dipegang. Cantik ya? Cantik ya. Kuning ya, paruhnya ya. Ini kita ketemu anak burung. Berapa hari ya? Burung pumpulo ya namanya ya. Wah, itu enggak. Baru mecah. Ini kami menemukan pohon ulin ya, yang bekas dipotong. Ini, Pak, ya? Ini bekas illegal logging ya. Ini dipotong sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional. Nah, Be. Ini semut besar ya. Gusi. Pak, ini nyengat ya, Pak? Sama Gigit aja ya, gigit ya. Nah, ini yang laki, Pak. Tadi yang digigit. Yang laki Ini tuh semut lebih besar gigit ya? dia, Pak. Ini kita menemukan kantong semar Nah, ini lihat tinggi. dibuka langsung. Kita bisa buka ini. Nah, ini yang masih original itu air yang di dalam belum terkontaminasi. Kalau sudah terbuka, biasanya airnya sudah mengandung Asam. asam atau air hujan yang masuk sudah tidak mineral lagi atau asli lagi. Kalau mau diminum bisa juga, sebenarnya ini obat untuk asma.
Kalau nggak salah, kalau salah ya mohon maaf. Bisa di Google lagi mungkin, tapi saya yakin di dalam sini ada yang khasiatnya. Ini tamu saya mau mencoba dan resiko ditanggung sendiri. Ini silakan. Hai. Saya dilah. Kayak perasaan itu. Manis. Manis kan? Mau nyoba? Enggak. Satu orang aja, soalnya nanti yang beresiko satu aja. Nah, videonya sudah jadi saksi lah. Ya kan? Oke, terima kasih. Ini kami lagi menemukan kantong semar yang bisa diminum. Sangat mahal sekali ini. Kakak mau minum? Soalnya nggak semua orang bisa mendapatkan ini di momen-momen yang tertentu saja. Ya beneran ini. Soalnya nggak mudah untuk mendapatkannya, Mas. Iya, minum. Baca doa makan ya. Manis kan? Hampir sih, cuman. Benar. Berarti yang manis tadi itu kayaknya ada sesuatu yang netes. Ayo abang mau coba kasihkan kak. Kakak kasih. Nah, nyaman banget. Manis. Sedikit aja, cuma sedikit. Nih. Siapa tahu hidupnya langsung berhenti. Lem mineral ada manis-manis. Ada manis-manisnya gitu. Ada apa, Bang? Minum aja. Ah, gitu. Jangan. Produknya ganti nanti nih. Ayo cepet habis memorinya nih nanti nih. Makanya udah Ham. Ya. Manis mah. Ini jam makan malam sudah tiba. Menunya dikasih malam ini ayam goreng sama ini ubi ya? Singkong, sop singkong, ada mie, ada terong, buah juga ada, lengkap lah pokoknya. Ini menu makan malamnya. Oke ya. Di perjalanan pulang ini kami mampir sebentar nih. Mau cobain buah nipah. Tete Om, ada buaya soalnya kan?